Kita beralih ke soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya adalah reaksi pembuatan belerang trioksida atau SO3 adalah reaksi eksoterm, dapat meningkat dengan cara, lihat reaksinya SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3 ya. Nah, produksi belerang trioksida dapat meningkat dengan cara, oke, masih ingat tentang pergeseran kesetimbangan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Itu ada 4 faktor. Yang pertama adalah konsentrasi. Nah, bagaimana pengaruhnya? Nah, pengaruhnya adalah sebagai berikut. Kalau suatu reaksi kesetimbangan, ya, pada kesetimbangan itu diganggu dengan cara konsentrasi reaktan diperbesar. Ingat, reaktan itu letaknya di kiri ya. Maka nanti reaksi akan bergeser ke arah produk atau ke kanan. Jadi kalau kiri diperbesar, reaksi bergeser ke kanan. Nah, tapi kalau konsentrasi reaktan atau konsentrasi yang kiri diperkecil, maka reaksi akan bergerak atau bergeser ke arah reaktan atau ke kiri. Jadi kalau kiri diperbesar, reaksi bergerak ke kanan. Kalau kiri diperkecil, maka reaksi bergerak ke kiri. Kemudian yang kedua adalah volume. Ya, pengaruhnya bagaimana volume? Begini, ya. Kalau volume diperbesar, maka nanti reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Jadi bandingkan antara produk sama reaktan, itu koefisiennya besar mana, gitu ya. Maka nanti kalau volume diperbesar, reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Kemudian kalau volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Kemudian yang ketiga, faktor tekanan. Tekanan ini kebalikan dari volume. Kalau tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Kemudian kalau tekanan diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Kemudian yang keempat, faktor suhu. Nah, kalau suhu diperbesar, maka nanti reaksi akan bergeser ke arah yang reaksinya endoterm. Nah, endoterm itu adalah delta H yang positif. Kalau suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah yang exotherm atau delta H-nya negatif. Nah, lihat dari reaksi pembentukan belerang trioksida direaksikan antara 2 SO2 berwujud gas ditambah O2 wujudnya gas menghasilkan 2 SO3. Kita lihat, coba dijumlahkan koefisien di kiri ada berapa? Lihat koefisien SO2 itu ada 2, kemudian koefisien O2 1, berarti jumlah koefisien di kiri 3. Kemudian jumlah koefisien yang di kanan berapa? Itu cuma dapat dari SO3, didapat 2. Maka jumlah koefisien kanan itu lebih kecil. Jadi kan diminta agar diminta belerang trioksida itu meningkat produksinya, maka diusahakan reaksi bergeser ke kanan yang jumlah koefisien kanannya itu lebih kecil. Gitu ya. Maka agar bergerak ke kanan yang koefisien lebih kecil, itu diusahakan tekanan ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau tekanan diperbesar, maka reaksi bergerak ke arah koefisien yang lebih kecil. Kemudian kalau volume bagaimana? Kalau volume pasti harus dikecilkan. Kenapa? Karena kalau volume diperkecil, reaksi bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah, koefisien di kanan lebih kecil. Kemudian faktor suhu bagaimana? Kita lihat, dari reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3, katanya itu reaksinya adalah reaksi pembakaran. Nah, umumnya reaksi pembakaran itu adalah reaksi yang exotherm atau delta H-nya negatif. Berarti artinya apa? Reaksi ke kanan itu merupakan reaksi exotherm. Ya. Nah, agar bergerak ke kanan yang reaksinya exotherm, maka suhunya itu harus diperkecil. Nah, jawaban yang tepat, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama katanya menaikkan tekanan, betul salah? Betul ya. Kemudian yang kedua, menambah katalis. Tadi lihat, dari keempat faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan, ada nggak pengaruh katalis? Ternyata tidak ada. Ya, katalis itu tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Jadi fungsi katalis hanya mempercepat reaksi, ya, tapi tidak menggeser kesetimbangan. Kemudian yang ketiga, menurunkan suhu. Itu juga benar ya. Kemudian yang keempat, memperbesar volume. Salah, seharusnya volume itu diperkecil. Sehingga pernyataan yang tepat adalah pernyataan 1 dan 3. Maka poinnya adalah yang B.